حضرتنا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم جميع أولياء شيخنا صلى الله محمد بن محمد الغزالي وعلى سنتنا بين محمد جميع المسلمين والمسلمات. فاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. وإن كلا هل يأمن المفوض والحلقة والفساد والدار دار محنة. Jadi ditanya orang, adakah merasa aman oleh orang berserah diri kepada Allah akan kebinasaan, kerusakan, sedangkan negeri ini adalah negeri ujian. Fa'ana bil aghlabi la yuf'alu bil mufawdi ila salah. Tahu ini bahasanya kebanyakannya tidak diperbuat dengan orang berserah diri kepada Allah kecuali baik. Qad yuf'alu bihi bin nadi ghairu salah. Terkadang diperbuat dengan dia, jarang sekali tidak baik. Oleh dari rubama yakhdhuluhu wa yaqa'u fi anzil taqwid. Karena itu kadang-kadang mengenakan dia jatuh ia daripada derajat menyerahkan diri. As-salah lil abdi khizlan wa al-manzil taqwid. Tidak ada kebaikan bagi hamba, ada kehinaan dan jatuh daripada martabat berserah diri. Biqala Syekh Umar illa la yaf'alu bil qawli illa bi salah lima fawada ila Allah subhanahu. Tidak diperbuat dengan orang berserah diri kepada Allah kecuali dalamnya ada kebaikan, ada apa yang ia serahkan kepada Allah. Ada khizlan khusulan di tafid mimma la qafi tafid illa syaqqa bi fasadi dzalika. Bermula kehinaan dan taksir daripada derajat menyerah diri kepada Allah daripada tidak terjadi padanya penyerahan karena ragu-ragu pada rusaknya itu. Tapi nama yaqubi ma yashkul fasadi salahi hadza Allah qala syai'aini idza Allah dzalika lama qaidil ba'satu ala taqwid. Berserah diri itu hanya bisa terjadi pada sesuatu yang ragu-ragu apakah ia tidak baik atau baik. Nabilah Allah dibawa di sisi guru kita. Karena jika tidak demikian tidak kuatlah oleh dorongan untuk berserah diri. Maknanya orang berserah diri kepada Allah Ta'ala seluruhnya ya ada ujian, tapi terakhirnya pasti bagus saja. Sabar aja. Penkilah ya jayub ala bil qawdi mahwal abdar. Karena dia mustahilun bihaqillah pada jilibadi alai syai'un qad yaf'alu bil abdi aslah duna abdal. Hikmatan ba'liatana qadar Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyanam tawla lailatul syamsi ba'da rasfar. Dan satu layl satu fajar salat abdul min al-nawm ma yuqalil abdi kina ni'mah. In kana al-faqru abdal wa yuqalil ishtigal bi aswad awlad in kana yatajarri ibadah abdal innahum bi ibadi khabirun basir. Jika ditanya orang wajib bahwa diperbuat oleh Allah ini orang berserah diri itu apa yang ia paling abda. Tahliyum dan tidak wajib karena mustahil kepada hak Allah, maka tidak wajib bagi hamba atasnya sesuatu. Terkadang diperbuatnya dengan hamba yang baik, yang terbaik, bukan yang terutama sebagai hikmah dari perbuatannya. Coba engkau perlihatkan bahwasanya Allah mentakdirkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya bahwa tertidur satu malam sampai terbitlah matahari pada sebagian pada jalanan beliau, sehingga hilanglah salat malam dari salat subuh. Sedangkan salat itu lebih afdal daripada tidur. Tapi di sana ada hikmah, aslahnya, baiknya. Terkadang ditarikan dari hamba akan kaya dan nikmat dari dunia, sebenarnya fakir itu lebih abdah. Terkadang ditarikan baginya berbimbang mengurusi perkawinan dan anak-anaknya, sedangkan khusus menyucikan dari seluruhnya itu bagi beribadah kepada abdah. Tapi Allah Maha Nakir, itu Allah dengan seluruh hambanya Maha mengetahui
lagi melihat jaka ma'ana tabib hazika nasihatul marid ma'asyair ikan ma'asukara abdalu al-basalim aliman asalah alaihi fi ma'isyair maksud an-najad min ahlak al-faddu wa syarafu ma'al-fasad wal-halak. Contohnya seorang dokter yang cerdik, ia memilih bagi seorang yang sakit akan air gandum, air syair parahan gandum, sekalipun adalah air parahan tebu itu lebih abdah dan lebih manis. Bagi ia mengetahui kebaikan penyakitnya itu adalah obatnya air gandum. Ditujukan bagi hamba keselamatan daripada kebinasaan, bukan keutamaan dan kemuliaan, serta dalam keadaan rusak dan binasa. Mananya orang berserah diri kepada Allah Ta'ala, kalau tahu apa aja itu urusan Allah Ta'ala. Karena Allah mengurus, maka lalu di dalamnya ada hikmah. Kitanya kalau perlu memprotes Allah. Fa'in gila fahal yakun mufawidu muhtar fa'ana sahid da'ula min anha yakun muhtar yaqdahu fi tafwidihi anna ma'na fi jakan ala salam firfudilu abdali fa'yudu minallah ayusablah abdalah. Orang bertanya, adakah orang berserah diri kepada Allah Ta'ala ia berusaha? Tahu yang bahwasanya kaul yang sahih di sisi ulama kita, orang itu ia boleh berusaha, tidak cedera dalam penyerah diri kepada Allah, dengan makna padanya apabila ada kebaikan di dalam lebih dan paling utama, ia menghendaki dari Allah bahwa menjadikan sebab baginya yang lebih. An-narmada yaqul tabib ijal dawa'i ma'asukari duna ma'asyaih ijakan li salahun bikilaihima yasulali fadwa salah jami'an. Seperti orang yang sakit berkata, ia bagi dokternya, jadikan obatku air tebu bukan air gandum. Apabila adalah bagiku baik memakai keduanya, supaya hasillah bagiku yang lebih dan yang baik. Ketika berjasa Allah ya jala salafim wa abdal sabihu bidariyat malu fadal salah jami'ah. Kan bisa dah ini ikhtar Allah la salah bi abdal ayakuna radiyan bizalika. Sedang hamba ia berdoa kepada Allah bahwa menjadikan akan dia baik pada barang yang lebih, dan menjadikan sebab baginya untuk perjalanan menghimpun antara lebih dan baik, tetapi dengan syarat bahwa seorang hamba itu apabila Allah memilih baginya yang baik bukan yang lebih, ia ridha kepada Allah. Fa in kana bil kana li abdi yaqtala abdala la yaqtala aslah. Nah, maka baina abdi ya'riful abdala min al-mafduli wa la yaqsala min al-fasad. Yudhil bil hukmi inna ma'ana dira abdala yudhil min Allah ya salafi ma huwa abdalu ya ta'ala dzalika yaqdi la anna lil abdi tahakkuman bi syai'in dzalika fa'lamhu. Orang bertanya, kenapa seorang hamba boleh ia berusaha yang lebih, bukan ia memilih yang baik, yang lebih baik. Ketahui perbedaan antara keduanya, bahwa hamba ia mengenal yang lebih daripada yang dilebihkan, tapi ia tidak akan mengenal yang baik dari yang rusak. Yang ia kehendaki dengan hukum. Kemudian makna berusahanya yang lebih ia menghendaki dari Allah, menjadikan kebaikannya pada ia lebih, ia berusaha akan dan mentakdirkan bahwa tidak ada bagi hamba itu hukum pada sesuatu dari itu. Maka ketahui perbedaan ini. Kata abdal lebih dan lebih baik itu sangat jauh beda. Kalau lebih kan mungkin kita tahu sekuasa kita, kalau lebih baik tidak ada yang tahunya, urusan Allah Ta'ala. Baik, jumlah lagi hajat masalah lawan hajat masal ilahi lana ta'aradna li-iradin talatumu bihari ulum kasyafah taswa nuqtari muqni'ah fi kitab qasatu idhani anta bihi puhulul ulama. Tadi insyaAllah Ta'ala bila taufiq inilah kesimpulan dari halusnya ilmu berserah diri kepada Allah dan rahasianya. Jikalau bahwa tidak perlu tidak bahwa keperluan menyentuh padanya, aku tidak akan mendatangkan bagi menghendaki kenyataan ini, karena ini ilmu khusus laut ilmu mukasyafah.
meniti laut ilmu mukasyafah. Satu, aku meringkas untuk satu kesimpulan titik yang cukup pada ini kitab. Kemungkinan lagi menjelaskannya supaya bisa bermanfaat orang-orang besar dari ulama dan orang baru belajar insyaallah. Al-aridu sani al-qadar ururu anwa'ihi. Sesuatu yang datang di waktu beribadah. Yang ketiga itu qadar dari Allah dan datang macam-macamnya. Inna kifayatu bi ridha bihi. Kita disuruh hanya ridhanya. Walaika antarda bi qada Allah jalla. Engkau wajib ridha dengan qada Allah. Dari keamlah ini alasannya dua. Aduhuma tafri bala idza lam tarda bi qada mahmuman syukur bi abada bi annahu lima kana kaza wa lima za yakunu kaza. Salah satunya untuk melapangkan hati beribadah kepada Allah. Bahwasanya engkau apabila tidak ridha dengan qada Allah, jadilah sedih selamanya. Hati yang terlalu berbimbang selamanya. Karena akan terjadi di dalam itu. Karena apa terjadi ini? Begini, kenapa ini terjadinya begini? Bidastagil kullu syai'in hadhil humum. Kita beribadah dari salqa ila qalbun wahid. Berbimbang satu hati satu ini kesedihan. Bagaimana lapang untuk beribadah karena tidak baginya kecuali satu aja punya hati. Kalau malhum penuh hati itu dengan kesusahan. Nah, karena yang dipikirkan apa yang telah terjadi, mayakunu apa yang lagi akan terjadi min amri dunia, perkara dunia. Ayumadin baka fihi li dzikril hari berarti bikin akhirah. Bagaimana ada tempat tinggal di dalam hati untuk mengingat Allah, ibadah sempurna dan bertafakur negeri akhirat. Karena kita tahu qada itu sudah ditulis kering sudah tulisannya. Sehingga ada janji mu'allaq, janji mubarram. Janji mubarram tak akan ada berubah lagi. Janji mu'allaq bisa berubah, jahir ke dunia. Ada kita usaha disebut takdir. Takdirnya tidak ada satupun kecuali Allah ya suraman. Sakal saktiun nasara saya mulai sukalah. Dan ini pasti terjadi kepada yang bernama manusia. Manusia itu akan terpilih mulai apa yang terjadi hidupnya, mulainya lagi halus, kelihatan nama seluruhnya. Apabila nak mati, mati itu seperti film untuk blok balik di diri kita. Kelihatan ada seluruh kesalahan apa seluruhnya. Kayak apa kitanya? Kata bisi Tuhan bahaya. Berharap ibadah yang ada artinya. Itulah kalau ada arif yang mendatang di waktu beribadah harus mengerti caranya. Makinnya hendak mati makin banyak datang. Coba aja masuk rumah sakit aja pian tadi hanya ruang sekadar kita menginap aja. Itu bayangan yang terdahulu itu datang selalu. Baru sakit belum hendak mati. Karena kita ini memfilm diri sendiri, jadi akan datang film itu. Nah, kalau menghilangkan film itu, bagaimana ya Pak seharusnya? Nah, ini yang kita harus qadar mengerti. Maka sarasatnya itu kalau ini hasad umur madiyah bil atiyah, terjabir bagi saat kali haji. Maka kerugian seluruh perkara yang telah lalu, mengatur perkara yang sudah pergi dengan berkah waktu ini engkau ini. Asani min amrayni atarun ma fi suknin kadabillah. Yang kedua di dalamnya ada kritik hati kalau dimurkai Allah. Karena Allah Nabi akhbar nabiyan anbiya syaka ba'da manahu min maqru'il Allah Allah ilahi taskuni lastu bi ahli zam la syaqwa hakadha bada sya'nuka fi ilmi ghaib alima taskhatu qadai alaika aduruni anu ghayra dunya li ajrika. Bahwasanya seorang nabi daripada penabi yang mengadukan apa yang terjadi di dalam dirinya, sesuatu yang kada nyaman, mengadulah kepada Allah. Karena ya Allah saya ini karena terpilih dia waktu dia mau meninggal. Allah wahyukan kepadanya, untung dia dibimbing Allah. Kalau kada soal hati mana kamu mengadu akan aku nih bukan dicela dan diadu. Inilah selamanya perkaramu pada
mengetahui nang gaib. Kalau akan murka akan qada yang sudah terjadi dalam dirimu itu aku menghendaki aku merubah dunia apa karena kamu. Billahu al-mahfuz sababika, atau aku rubah loh mahfuz sebab kamu. Akdi baru kuputuskan maturid apa yang kehendaki duna ma'urid, bukan yang kamu kehendaki. Apa yang kau kehendaki bukan barang aku matuhibbuna ma'uhib. Terjadi apa yang kamu cintai bukan yang aku cintai. Bi'izati halabtu la inta lajalaja hadha bismarat ukhla law salama thawban nubuwati uridan akan nar la ubali. Dengan keagunganku aku bersumpah, jikalau berguncang di hatimu masalah film yang sudah lalu, aku cabutlah pakaian kamu martabat jadi nabi, aku masukkan kamu ke dalam neraka dan aku pada peduli. Itu sangat berbahayanya. Wa yasamil qaqil haji siyasa azimah wa idal anbiya wa asfihi faqaim ghairihi, adalah mendengar orang berakal. Ini peraturan Allah yang sangat besar dan janjinya yang sangat haru-hara. Itu pun serta nabinya dan para aulianya. Bagaimana kalau selain nabinya? Semesta Allah jalla anta lajjaj hadza fil amad ukhra. Jika berguncang ini di dadamu kali yang berikutnya. Bahasa bihadinasi ini adalah tentang bayangan diri, tarabil qalbi, sehingga hati berbolak-balik. Faqaifa yasra wa yatagis wa yashku inar bil wail salah rabbil karim amasil bagaimana seseorang itu apabila ia mendapat sesuatu ia berteriak minta tolong, mengadu, berteriak dengan celaka, teriak dari Tuhannya yang pemurah lagi berbuat baik kepada seluruh makhluk. Ya takhzawana asaba, yang menjadikan bagi selain Allah ada orang bisa menolong temannya. Hadzal insanu tarkan bismillah Allah jami'ul umrihi. Ini orang baru dia dapat satu kemurkaan. Bagaimana kalau orang dia selamanya dimurkai Allah? Di mana syaka ilahi, bagaimana mengadu? Yang syaka ilahi, bagaimana orang mengadu kepada selain Allah? Nauzubillah min syarri, kita berlindung dengan Allah. Kejahatan diri kita, kejahatan nasab wa ayyafu anna. Nasu adabina sunna fi sunnatin arhamur rahimin. Maknanya seperti itu. Apabila kita mulai sudah bila Tuhan mulai sudah kelihatan apa yang sudah berkubur itu akan terpilih seluruhnya. Itu harus diingat. Jangan sampai terpengaruh dengan film itu. Itu sudah berlalu. Allah hanya menguji aja. Maka bisi Tuhan itu ada bisi Tuhan pengaruh lah gelisah itu bahaya. Makna ridha bil qada kadzalika hukma. Apa maknanya ridha dengan sudah berlalu oleh keputusan Allah? Hakikat demikian hukumnya. Para ulama menaqalu inna ridha tersuhti ati ridha itu jangan menggerunung kepada Allah. Suhtu juga di maqadallah. Orang menggerunung itu ingat kalau Allah memutuskan mengatur seluruhnya, seolah tidak bagus. Ya Allah biya salahu, seolah ia lebih aula daripada Allah. Dimana istaqim pasal salahu al-hali ada mengerti juga akan rusaknya baiknya. Bahagia syartun fihi syarat pangat dalika. Di qada itu ada boleh menggerunung mati itu aja. Berarti maknanya kalau kita melihat film kehidupan kita cukup berzikir aja. Baca salawat ya apa yang boleh barisan sudah berlalu juga sudah kembali apa alaysa syururul masih pada qadari. Coba lihat apakah tidak kejahatan dan kemaksiatan itu dengan qada Allah takdirnya. Karena abdul syarr ya cuma zalik. Bagaimana seorang ridha dengan kejahatan dan melazimkan itu. Pak ridha ya bil qada syarr laysa bisyarr wa syarru maqdi la yaqul ridha bisyarr. Ridha itu hanya saja melazimkan dengan qada Allah Ta'ala maulah. Adapun qada keputusan terjadinya jahat tidak termasuk jahat. Jahat itu hanya kata-kata dia yang menentukan, sehingga tidak adalah kata ridha dengan kejahatan. Kita bukan ridha dengan kejahatan, tapi ridha dengan Allah. Allah yang mencipta dan bertakdir itu. Kita mau urus jahat dan baiknya itu urusannya, bukan urusan kita. Sehingga ya ada perlu mengingat apa nih, berzikir kadang-kadang baca salawat, baca istighfar.
usaha gelisah apa melihat film diri sendiri antara syuyunan mulai maqdiyat batun ni'matun syidda khair masyarun, bahwasanya segala qada Allah Ta'ala itu bisa tempat terjadinya, ada kalanya nikmat, ada kalanya susah, ada kalanya baik, ada kalanya jahat. Ana ridha bil qadar wa qadar maqdi. Apabila ini wajiblah ridha dengan Allah dan dengan keputusannya dan dengan ditakdir diqadanya. Alai syukru, wajiblah syukur karena itu nikmat, lahi bi abdiasan nikmat. Nampakkan nikmat itu kepada Allah dengan memulai bekas nikmatnya itu. Syiddah susah ya ju'idun radha bil qadar wal qadar wal maqdi. Wajiblah ridha dengan Allah yang mentakdirnya, mengqadakan dan qadanya dan yang ditakdirnya. Alai sabr min haitsu inna syiddah, wajiblah ya sabar karena itu memang kesusahan. Hidup ini tidak lepas dari empat itu, tapi semuanya datang dari Allah. Wal khayr bi ridha bil qada bil qadi wal qada wal maqdi. Kebaikan wajiblah ya ridha dengan Allah yang menyediakan kebaikan dan qadanya baik dan maqdi yang diqadakannya kepada orangnya. Ya alai zikrun minna min khairun ufika. Ia menyebut bahwa itu adalah bukan darinya tapi dari pemberian Allah. Sekira-kira itu kebaikan yang diberi taufik baginya oleh Allah. Asyar bisa juga kejahatan. Jadi ridha wajib juga ridha biqadhi dengan Allah. Wal qadar dengan keputusannya, ada kabar maqdi diri seorang anhu maqdiyun memang sudah ditakdir Allah. Kalau dia payah, namin hatsana syar bukan ridha kepada kejahatannya. Memang sudah itu. Kaunuhu maqdiyan laqad bil haqiqah. Adanya itu sudah diputuskan oleh kembalilah kepada keputusan dan Allah memutus hakikatnya. Adzkan qatarun dha mazhabal makhluq ma'lum laka la yakuna mazhaban laka. Engkau dalam hidup ini ada berbeda pendapat dalam makna mazhab. Engkau tahu orang itu seperti itu ya kerja. Tetapi mazhabmu bukan seperti itu. Kalau makluman ya ila ilmi. Kata-kata engkau tahu itu kembali kepada ilmu. Engkau ada marah orang itu karena itu martabatnya ilmu. Ridha ma'aban yakun bihaqi bi ilmi nasabim khalif dan mazhabi. Ridha dan senang jadilah ya di ilmunya dengan mazhab yang berbeda, bukan mengikuti mazhabnya. Maka ridha bil maqdi seperti itulah ridha dengan yang diputuskan walaupun ia seperti kejahatan. Karena Allah berjanji begitu kejahatan kita disuruhnya minta ampun, astagfirullah billah, selesai. Apabila kita begitu tersalah kemudian kita seperti misi Tuhan, nah, disitulah runtuh ibadah. Emangnya berkuasakah kita? Perjalanan para anbiya, Nabi Adam makan buah hurdi, mana ada sini kuasa apa makan buah hurdi? Allah juga takdirnya. Tapi Presiden tahu aja benar zalamna basana, kami menjalim diri kami, hilang taufilana, itu tahu aja orang semua. Itulah makna tauhid. Tauhid itu kada mau ia pecah, ia tetap menjadi satu. Ia pecah sekutu Allah Ta'ala. Ibadah berbahaya separakon Tuhan, tak tersalah, rasa jauh, itu belum apa lagi. Kada bertauhid belum orangnya. Hanya belajar beribadah saja. In kila faradiyah yakun mustazidan lahu na'am syadhi khairat salah wala yukhrij dzalika an yudha wala ridha aula lianna min a'jab syai'un wala dzalika istazadahu minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam man yaqulu abadna fihi wa zidna minhu bi ghairihi yaqulu wa zidna khairan minhu. Bermula orang ridha itu adakah ia minta tambah? Dikata orang ya dengan syarat di dalamnya ada baik kebaikan, bukan dalam makna hukumnya. Tidak keluarlah akan dia ridha itu dari kata ridha. Menunjukkan tasdid itu lebih aula. Karena orang yang senang pada sesuatu ridha iya, saya menambah pasti. Aladah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berada di sisinya susu, dia berkata, ya Allah beri berkah kami susu ini tambah daripadanya. Satu lain Rasulullah bersabda tambah yang lebih baik daripada itu. Kemudian maudhi'ain lam yad'ala anhu ghairu mimma qad Allah Ta'ala min zalika. Di situ bahwa Rasulullah bukan makna tidak ridha dengan apa yang Allah takdirkan baginya. Yang kota malam yazkun Nabi istisna syaddi khair wa salah.
Ya Rasulullah di waktu menyebut itu ada menambahi yang kata insyaallah, dan ada menambahi di dalamnya ada kata baik dan salah. Tahu bahwasanya di umur taqbil qalbi, masalah hati, nama yuqalu bil lisan ibarat dzalika, lidah hanya membacanya. Kalau mutabata ke ibarat maksud bil qalbi, bacaan lidah itu tidak semuanya sama dengan hati seseorang. Alam dzalika muqinan, kamu harus mengerti masalah itu. Al-ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang mendatang dalam hidup itu kesusahan dan musibah, maka itu harus sabri, nyatanya bisa kita dengan sifat sabar. Ada yang bisa kuliah wajib sabar. Dari kalam lainnya dua Rasul berhasil maksud minha. Inna mabna'i ibadah kul ala sabri. Masyarakat wal malam yakun saburun yasil sin minha bil hakikah. Alasannya dua, salah satunya sampai kepada ibadah, menghasilkan apa yang di dalam rahasia ibadah. Bahwasanya perkara ibadah itu seluruhnya seluruh sabar dan nyandang susah. Barang siapa tidak bersifat sabar, tidak sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Namun hasil ibadah tajallah mahikal istaqbal syad wa mihan masib min wujuhin. Orang yang berniat untuk beribadah kepada Allah dan ia mengesungkan sama beribadah, niscaya datanglah kepada dirinya ujian, kesusahan, fitnah, musibah min wujuhin, karena beberapa jalan. Anuhanahu la ibadah illa fi nafsiha masyaqqah. Seluruh ibadah itu di dalamnya ada sesuatu yang susah. Karena kul hadza tarkib bihi wa nasab. Karena itulah Allah menyuruh pahala diberi. Karena uyuh la dabi'u ibadah illa kamil hawa kahal nafsi. Tidak mampu seorang mengerjakan ibadah kecuali dengan mengalahkan hawa nafsu dan mengalahkan nafsu. Jadi ya jajanan khair, karena ia tertegah mengerjakan kebaikan. Untuk hawa kan nafsi hasil umul al-insan, nyalai hawa nafsu dan mengalahkan nafsu. Itu paling susah perkara kepada manusia. Sana abdaya berakhir masalahnya ikhtiarlah ta'ala yang sudah alaihi intiqal amma syad min amal. Seorang hamba pada berkebaikan, di dalamnya ada susah, maka lazimlah ia mengerja hati-hati supaya jangan dosa. Memelihara atas ibadah itu lebih bersangatan daripada ibadahnya. Sazan dari dunia ini kita berada di bumi ujian Allah. Paman karena dia berada ibtila bisa diwasai. Siapa yang berada di bumi Allah ini, dia akan diuji dengan kesusahan dan musibah. Dari kasamun itu beberapa bagai. Al-musibah bi ahli qarabat ikhwan ashabil maut waqli wal firaq bi nafsi bi anwar ma'mur wa ujah. Ila bi kita nafsi ayah tambih bi sadina bi ghibah kizib bil marwi dhab zawal li wahid mahja lazqat laz'atun hurqatun gaina wa akhirah yahdi ila sabr ala kulli ila yamna al-jaza talahufu dan tabur ila ibadah. Sebagiannya musibah pada masalah keluarga, masalah kerabat, masalah teman, masalah sahabat. Ada kalanya dengan meninggal dunia, ada kalanya dengan tidak ada lagi orangnya, ada kalanya dengan berpisah. Dan di dalam diri dengan bermacam-macam sakit, penyakit. Pada kehormatan bisa dibunuh orang dan rakus ada orangnya, dan kehinaan dan digibah orang dan dibohongkan orang. Harta bisa habis dan tangga. Tiap-tiap satu dari ini segala musibah. Seperti gigitan dan luka dari berbagai macam selain yang lain. Berhajarlah pada sabar. Kalau tidak, tertegahlah, timbul kalah pasah dan kesedihan. Di waktu mau beribadah tidak ada kelapangan. Rabiullah natar bi akhir asyar ibtila wa mahabbatan abada. Man kana ila Allah qaraba menasib di dunia akthar. Bala alaihi asyad. Allah sallallahu alaihi wasallam anbiya thumma ulama thumma amsal fa'amsah. Orang yang hidup ini ingin selamat di akhirat, itu paling banyak diuji Allah. Dan paling banyak dicintai selamanya. Itu ujiannya. Barang siapa adalah kepada Allah lebih hampir, ujian di dunia banyak. Bala atas itu bersangatan.
Rasulullah bersabda, paling banyak dari manusia ujian Allah itu para anbiya, kemudian ulama, kemudian orang sejalan, kemudian yang sejalan. Jangan mengkasih khair wa tajal tarika akhir tabluh hadilmiha. Siapa yang ingin mengerjakan kebaikan semata-mata untuk akhirat, ia akan menghadap ujian. Bila sebenarnya pun biasa sunnah wilayah yang kata tarik usaha ibadah. Apabila tidak ada sabar di dalam dirinya, tidak berpaling kepadanya, saya terputus dari jalan kebaikan. Tidak bisa beribadah. Wala yasilasin jalika, tidak sampai ke mana-mana. Ada alam Allah Taala bi'itiqa ilmihan wa sa'ib wa ibtila'ina biha. Qadzika ba'qad faqala. Allah memberitahu kepada seluruh kita orang muslim dengan memelihara ujian dan musibah dan ujian kita dengan dia. Allah hakikatkan dan kuatkan. Atublauna fi amalikum anfusikum. Allah akan menguji pada harta kamu dan diri kamu. Tasma'una malayatul kitab min qablikum. Kamu akan mendengar pahitnya hidupnya dari orang-orang yang ahli kitab. Alladzina asyraku ajang kasira, dan daripada orang musyrik gangguan yang banyak. Wa in tasbiru tattaqun min azmil umur. Jika kamu sabar dan kamu bisa mengendalikan diri takwa, itulah yang terbaik di dalam hidup. Bahkan yaqulu wattina masuk, kuatkan diri kamu. Alhamdulillah budal wa min balaya. Bala itu pasti datang. Dan tasbiru jika sabar. Antum rijal, itulah makna kamu orang-orang yang dikasihi Allah. Azaikum azamur rijal. Kuatan hatimu itu kekuatan orang yang dikasihi Allah. Man azama li badillah yajib awalan ayazim la sabi tawil yatun nafsu ala timal masyaqqis azimah tawaliyah ila qaul. Karena orang-orang yang di hatinya ingin mengerjakan ibadah menuju akhirat, wajib pertama kali menguatkan di hati dari sifat sabar yang sangat panjang, menetapkan dirinya untuk menyandang seluruh kesusahan yang besar berturut-turut kecuali hilang apabila sudah mati. Karena sudah bagi alatih atau bagi wajhi. Kalau tidak seperti itu, apa sih perbuatan? Tidak ada arti apa-apa. Berbuat tidak ada alatnya dan berjalan tidak tahu jalannya. Segala birrahimullah naqalam azatar al-maqati tariqi lil akhirah fa nafsi albat arwan min maut abil ahmar aswad ahdar abiyad aljuk aswad jamnas ahmar abdul syaitan ahdar arqu ba'dahu ala ba'din. Siapa yang menghendaki untuk menjalani jalan akhirat, jadikan dalam dirimu 4 warna jenis daripada kematian. Orang mati dia bisa berwarna putih, bisa berwarna merah, bisa berwarna hitam, hijau. Ada maksud warna mati putih itu lapar. Maksud warna mati hitam yaitu dicela orang. Maksud mati merah nyalahi syaitan. Mati hijau akan celaan sebahagian orang atau sebahagiannya. Tidak ada maknanya. Sekecil baca subhanallah aja kita akan ditantang oleh orang yang tidak senang. Itu tidak ada. Pasti seperti itu. Terserah kita. Ini kada sabar putus perjalanan. Tidak bisa kembali. Tapi kita aja yang memutuskannya. Sani min amrai ma fis sami'i dunya wal akhirah. Jangan jalan aja. Alasannya 2 perkara. Apabila orang sabar baru dapat kebaikan di dunia dan akhirat, yaitu keselamatan, keberuntungan. Kalau Allah mayatakil yaj'al makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah memberi ia kelapangan, beri rezeki sekira-kira ia tidak mengira-ngira. Nama yatakillah bisabar. Maksudnya mun bertakwa, belajarlah sabar. Yaj'al makhraja min syai'in. Allah akan menjadi jalan ada lapangan kesusahannya. Min azbar bil a'da, sebahagian orang sabar mana kalau rasulullah kepada muttaqin. Sabarlah bahwasanya akibat terakhirnya itu orang muttaqin. Azbaru keberuntungan menang bil kalau Allah tamat kalim Rabbi husna ala bani Israil bima sabaru. Sempurnalah agama Allah dengan jenis kebaikan atas Bani Israel sebab mereka sabar menghadapi hidupnya. Kata Nabi Yusuf dijawab Yaqub alaihissalam, "Abaka sabaru wa zabaru fasbir kama sabaru tazfar kama sabaru." Nulislah surat oleh Nabi Yusuf untuk menjawab abahnya Yaqub alaihissalam.
bahwasanya abah kita dahulu mereka bersifat sabar. Sabar tahan beruntung. Sabarlah sebagaimana sabar abah dahulu. Saya akan beruntung sebagaimana mereka beruntung. Maknanya tidak ada masalah hukum. Ya, itu Nabi Yusuf orang muda, anak lagi. Itu Nabi Yakub orang tua dia, tua orangnya. Dia orang besar, tapi Nabi Yusuf beri nasihat. Itulah hidupnya. Hidupnya tidak memandang usia, memandang bagaimana bisa bermanfaat. Hazal makna kila atas asan talat mutalabatun istahanta bisabir antara paraja akhlik bijit sabi ayah zabi hajati mudmin wa qar'i lil abab ayyarijah. Jangan putus asa sekalipun lama untuk penuntutnya. Apabila kamu minta tolong dengan satu kesabaran, engkau akan mendapat kelapangan. Berakhlaklah dengan sabar bahwa mendapat bahagian keperluannya. Orang mengakali mengatuk lagi satu pintu, barangkali akan masuk pintu itu. Amin hadza qadumana nasul imam. Orang yang sabar itu pasti menjadi orang besar. Allah la ja'alna a'immatan yahdun lamma sabar. Kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin besar, beri petunjuk kepada manusia karena mereka sabar. Amin hasanah min Allah Ta'ala. Rasulullah, pujian Allah. Nawajana sabiran ya'bu inha awha. Kami berdapati Nabi Ayub itu sabar orangnya, sebaik-baik hamba. Beliau orang yang memandang kembali kepada Allah. Bisa salah orang sabar ada kegembiraan dan rasalah rahmat Allah. Abasyir sabirin, beri kabar orang yang sabar, kegembiraan. Alaihim salawatu min rabbihim. Mereka itu dapat rahmat Allah, rahmat. Ya mahabbah min Allah, orang yang sabar dicintai Allah. Allah yuhibbus sabir. Darajatullah fil jannah. Mereka punya derajat yang tinggi dalam surga. Ulaika yuzawna ghurfatan bima sabaru. Mereka itu dibalas Allah Ta'ala satu tempat yang tinggi di dalam surga dengan sebut sabar. Nah, karamatul azimah sebagiannya kemuliaan yang besar. Assalamualaikum bima sabartum. Kamu itu jadi selamat karena kamu sabar. Tawaman bila ghayah nihaya. Terus dibalas Allah nilainya pahala tidak ada kesudahannya. Akhirnya akhir khalqi dari tahsilihim, keluar dari sangka makhluk dan hitungan makhluk, hasil makhluk. Innama yasabir ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala menyempurnakan orang yang sabar, pahala mereka tidak bisa dihitung oleh makhluk. Subhana min ilahin sayyidin majidin akramahu. Maha suci Allah yang sangat mulia, yang memuliakannya. Qul hadirkan fi dunya wal akhirah. Seluruh kemuliaan diberi Allah dunia akhirat. Uktiha amdahu, Allah beri hambanya ala sabi sa'ah, karena ia bersifat sabar. Hanya satu saat sementara hidup di dunia. Badana khairat dunia akhirat sabar. Nyatalah bagimu kebaikan dunia akhirat harus sabar. Kalau sama dia hadimnya antai khairi awsamina sabar. Tidak diberi seseorang yang paling berharga daripada sifat sabar. Umar radhiyallahu qala jama khairul mu'min isabin sa'atin wahidah. Seluruh kebaikan yang kita kerja ini hanya satu, apabila bisa sabar satu saat yang satu. Kalau ahsanaka ila sabatum yurja wal khair bihi yakun. Nasibat sabar itu kunci seluruh apa yang mau diharap. Tiap-tiap kebaikan apabila sabar pasti terjadi. Wasbir antara ya mama amkan al harum. Wa manila istighfar makilah ya ta'ala yakun. Sabarlah kamu sekalipun seperti lanjut segala malam dengan malamnya. Kadang-kadang dapat oleh orang yang bisa menundukkan kuda dengan sebab ia sabar. Kuda yang sangat liar itu bisa ditundukkan dengan malam-malam, akhirnya bisa. Berapa banyak dicapai dengan sifat sabar. Orang mengatakan tidak bisa terjadi, tapi sabar terjadi. Karena sabar itu karena sumini saja. Hasbuka anallah, kesana Allah sabar. Sa'asbihatayyakumullah bina bimilisin al-ila uslim. Saya bersifat sabar adalah sabar diriku seperti sifat tabiat hidup. Cukup bahwa Allah memuji atas kesabaran. Sabarlah
aku, sehingga Allah hukumkan antara kami. Ada kalanya mudah, ada kalanya susah. Alaika bi hadhil haslah syarifah mudah bil majhul bima taqul min faidin. Lazimi oleh ma'ambil keuntungan perkara yang mulia, dipuji Allah dengan kesungguhan hati, jadilah dia orang yang beruntung. Pengen kota pamahkan sabar hukum. Sabar itu sebenarnya apa dan seperti apa hukumnya? Fa'anar bersamin dari keluarga al-habsu. Kata ulama, lapas sabar dari bahasa Arab maknanya habsu, menahan. Allah wasbir nafsa amali jad'una rabbahu ihbis nafsa amahu. Tahan dirimu. Makna sabar menahan diri. Yusufullah bisabar makna hasbihi al-azan majim wa ya'rijuhu bihi. Adapun Allah bersifat sabar, maknanya Allah akan menyiksa orang yang berdosa dengan makna menyegerakannya. Cuma makna juga min masil qalbi. Kemudian makna yang kedua itu adalah sifat hati. Supaya sabran, ini namanya sabar. Harus nafsan al-jazam, karena ia sanggup mengandalkan diri dari Allah kasah. Lazam kalau lama jadi rabi syiddah, yaitu menyebut berguncangnya engkau di waktu dapat musibah dengan makna selain Allah. Kalau ba'ida dikhuruj syiddah bihukma sabr tarkuhu. Dikata orang bahwa menghendaki keluar daripada kesusahan dengan hukum, sabar meninggalkannya. Hisna sabir zikmi syiddah iqtiha atasjidu al-tanqusu akan watahul lebih jajak lebih darar hatta hisna hasil jumlah husni ibadillah alaihi kamil zuhri bidzalika ladaihi. Sabar maknanya orang dapat mengendalikan dirinya. Adapun binting orang bisa sabar apabila ia ingat kadar kesusahan dan waktunya, bahwa itu tidak bertambah, tidak berkurang, tidak tadahul, tidak talhudi, tidak ada faedah pada Allah kasah, karena sudah memang Allah menghendaki jadi. Tapi padanya kesusahan dan ada nambahi bahaya di hati. Binting seluruh binting agar supaya bisa bersifat sabar, yaitu mengingat kebaikan yang Allah ganti di waktu terjadi itu, dan kemurahan simpanan Allah pahala pada orang yang sabar. Haji bila taufik, seperti itulah makna ringkasannya. Ini dan ini. Rasulullah balikan di haji laqabah syadidah man adab haji abad arbah ila ta'ala fala tadauqa tazkuru maqsudakan ibadah apaqu fiha fadlan antulika wa tuhasilahu in al-kulahidimha syughlan syagilan ajilan wa ajilan. Lazim kamu harus meneruskan perjalanan memutuskan ini tingkatan-tingkatan kesusahan yang menegah dengan menolak seluruh yang mendatang empat ini dan menghilangkan penyakitnya. Kalau tidak mampu engkau meninggalkannya, engkau akan mengingat tujuan engkau untuk beribadah dan berpikirlah di dalamnya, apalagi bahwa engkau mendapatkan dia, engkau menghasilkannya. Tiap-tiap satu daripadanya ada kebimbangan yang membimbangkan, baik di dunia di akhirat. Azumah adalah amur rizki tadbir. Paling besar perkara orang beribadah yaitu masalah duit dan memikirkan duit. Inna baliyatul kubra anti khalqi, itu adalah bala yang besar bagi orang awam. Adabad nufusahum syagilat qulubuhum aktsar humumahum diyat a'marahum a'zam sayyati wa awzarahum. Mengoyohkan diri, membimbangkan hati, berbanyak sedihan, nyanyiakan umur, besar kejahatan dan dosa. Ada lebih menilai khidmat ila khidmat dunia, memalingkan mereka dari Allah dan berkhidmat kepada Allah, kepada berkhidmat dunia, khidmatil makhlukin, dan menjadi budak makhluk. Fasyafi dunia, hiduplah mereka bighablah wa zulmah ta'ab nasa, lalai hati, tidak ada agama, susah dan kesusahan. Amahana huzur, kehinaan dan kehinaan. Qadimil akhirat baris, datanglah mereka dengan kematian menuju akhirat dalam keadaan tidak ada amal dan aidiyam tangan mereka. Al-hisab, ternyata Allah menunggu untuk menghisab, al-azab, dan Allah menunggu untuk menyiksa. Illam yahrah billah fadli, jika orang itu tidak diberi Allah rahmat.
Anzur kam ayatin anzalallah zalika. Coba kamu lihat berapa ayat turun masalah itu. Amdikin wa'di dhaman yang kasang zalik, berapa sebutan janji pahala dan jaminan atas sumpahnya itu. Lam tazil anbiya wal ulama yazunna nasi bayinu lahum tariq. Sanipun kutub yadulhum amsal akhifunhum billahi ta'ala. Jadi yahtadun la yataqun la yatmainun. Senantiasa berambil yang dahulu dan ulama-ulama besar dahulu memberikan nasihat akan manusia, menyatakan bagaimana jalannya, mengarang kitab-kitab mereka, memberikan percontohan, menakuti mereka dengan Allah, dan mereka serta itu tidak bisa menerima dan tidak takwa dan tidak tenang. Balhum digamni dari kalayazun ikhafun pertama kata al-asya, bahkan mereka membangun urusan hidupnya senantiasa takut bahwa hilang makan paginya atau makan malamnya. Silaikulikilatu tadabul ya'tillah, karena sedikit sekali ia memikirkan keagungan kaunillah, tapi sanailah sedikit sekali memikirkan perbuatan-perbuatan Allah. Tazkirul kalam Rasulullah, sedikit sekali untuk memaham hadis Rasulullah. Tarku ta'amul oleh salihin, sedikit sekali berpikir apa yang disampaikan oleh orang saleh. Istisal waswas syaitan sebagai kami jahidin, serta terhubung dengan waswas syaitan dan mendengari perkataan orang-orang yang tidak mengerti agama. Berarti dia tidak agafili, tertipu dengan adat orang yang lupa dari Allah. Tata maka syaitan minhum, sehingga dapatlah syaitan menguasai mereka. Hasil adat fi qulubihim, seolah adat ini Tuhan. Pada anda bihim dari abda'fil qalbi, membawalah itu kepada lemah hati imannya, rikatirakin sedikit sekali keyakinan kepada Allah. Maknanya manusia orang awam yang melihat bahwa hukum adat itu berlaku seolah beri bekas, hingga bertuhan dengan hukum adat. Amal akhir yang lebih humrun al-sara jadi ijtihad al-sultan kasama lam yaqbal subil ardi ya'tan bihamdillah lam ya'tan subil khalqi ta'yaqan bi ayatillah al-salu tariqahu wa lam ya'tu ila wasi syaitan khal nafsi yawasallam syaitan nafsun insan syait qaum bil munaqasam dafa makhalaqata wal khalq anhum nam syaitan qadalam nafsu istaqam lahum tariq mustaqim lazgan Ibrahim bin Adham rahimahullah lama arada yadkhil abadiyah daw syaitan khawafi hadil abadiyah muhlika azana maqala sallallahu alaihi ala nafsihi ma ayya yaqad badiya la tajri dalika la yaqda hadha yusalli tahta kulli milin min amyali al-farqah qam bi azma wa kabadi 12 sanah ta inna rasid haja bi ba'di tikasin baru tahta milin yusalli kila haja Ibrahim bin Adham salibatul khaifata ju'a bisa Syekh Ibrahim yaqulu nurakibu dunyana tamziki dinina fala dinuna yabqa Allah ma nurakibu aduwa li abdin asalullah rabbah jada bi dunya lima yatawaqqa'u. Bahwasanya Ibrahim bin Adham ketika beliau dapat hidayah untuk masuk seorang raja kepada tarik aulia, beliau melepas seluruh kerajaannya, masuklah ke kampung, bertemulah dengan syaitan. Syaitan menakuti beliau, ini kampung yang bisa membinasakan seseorang apabila tidak ada sangu dan tidak ada usaha. Maka beliau meyakinkan di dirinya bahwa harus menyelesaikan masalah di kampung itu bagaimana tanpa sangu, tanpa usaha, dan tidak meneruskan perjalanannya apabila beliau bertemu dengan satu ukuran mil, beliau salat 1000 rakaat. Tinggallah di kampung itu 12 tahun, sehingga bahwa Raja Arasid Haji melewatlah melihat beliau dalam 1 mil itu kampung, beliau salat. Akan dikasih tahu Raja Ibrahim bin Adham salat beliau. Akan beliau mendatangi, bagaimana kamu akan mendapati ayat Baisyah? Maka bernasihatlah Ibrahim bin Adham
Kami menambah dunia kami dengan merubik agama kami. Tidak ada agama yang tinggal dan tidak ada yang kami rubik. Beruntung bagi seorang hamba melebihkan Allah. Dan ia pemurah dengan dunianya bagi apa yang terjadi. Ibrahim bin Adham diberi Allah Ta'ala dengan jadi awliya sebab beliau melihat pedagang itu dirampok, kemudian tidak ada satu makhluk yang mengetahuinya karena ditaruhlah di dalam gua di puncak gunung, tangan beikat. Bagaimana ia makan dan minum? Tidak ada sama sekali. Tapi pedagang ini ma'rifat Allah Ta'ala, ya. Allah tidak meninggalkan hambanya yang bujur-bujur ma'rifat walaupun dalam kesusahan. Kali waktu Ibrahim bin Adham berburu, diambillah roti beliau oleh satu burung, diikutilah oleh beliau burung itu sampai ke puncak gua itu. Ternyata ada manusia beikat. Ditanya oleh beliau bagaimana makan minum, siapa yang masih makan minum dengan waktu yang panjang? Kaya berkata, Allah kadang melupakan saya sehingga Allah mengutus burung itu. Burung bisa memakani manusia dan meminumi. Akhirnya beliau bertobat jadi raja. Masuklah beliau dalam jalan ulang aulia karena hidayah Allah melewati pedagang. Hidup ini ya tidak tahulah kita. Ada tergantung, hanya harus orang wali, orang biasa bisa menyadarkan orang biasa hidayah. Dan ba'da salaina Allah. Akhirnya kita mengikutilah isi seluruhnya. Mampukah sabar atau kada itu aja? Kalau kada sabar, kada usah ikut. Karena akan tertinggal. Apabila tidak sabar pasti timbullah sifat sombongan, iri dengki, gibah, kan mengoyak orang. Pas Allah carilah jalan bagaimana ini itu karena memang orangnya ada sabar. Jalan ini panjang, bukan hanya satu hari selesai, tidak ada. Dan terus berjalan. Allah beri masing-masing perjalanan. Cuma jangan sampai hanya satu jalan, 1 mil. Beliau salat 1000 rakaat, 1 mil itu contoh aja dan berjalanlah. Allah Subhanahu wa ta'ala berdibuat pasal syaitan tajin mahdi badi mereka umran fiha lanas fazal nafsi imdiya la tajudi bi ayatul tariq ayakhuzun nas la yaqul syai'ata yang tiba misa nasa dan syarik marala jisa ya kalau mau pasir tu masyaallah qablin kan abd tariq hum yasinu satu ramai tu nafsi فعلهم لا يبصرون فسيرهم الله توقفوا عليه فقامت عيني فنبينا قال هذا مقطع وشي عليه من الجوع تصبحت سمنا أسلا نجف فيه lalu يفيق فأتاه بسمع أسلا فشدت فما سنة فأتاه بالسكين يولج فامي حتى يفتح فضحكت فتح رباعي فأيه فلما رأى ذلك قال مجل أنت قال لا والحمد لله أباتهم بعد ما جلل من الشيطان تعجب من ذلك. Artinya sebahagiannya sama seperti itu. Ini dalam ujian mereka ketika masuk gua kemudian melihat manusia mereka menyingkir karena untuk meyakini apakah memang masalah awal yang harus kita yakini itu masalah duit. Duit itu kan menimbulkan makanan dan apa sebagainya. Bujur ke Allah Ta'ala, menjamin ke Allah Ta'ala nulungi sehingga berjauh pada orang. Kayak apa Allah Ta'ala njulungi. Begitu ada manusia beliau melindung. Tapi Allah Ta'ala menghendaki untuk bertemu dengan manusia. Bertemulah anda. Maka beliau seolah seperti pingsan. Dilihat oleh ini orang kelaparan ya pingsan. Maka diberi oleh mereka samin dan madu. Taruhlah di mulut orang itu. Maka beliau tidak membuka mulut, seolah berikit mulutnya gigi dan gigi. Bagaimana Allah menghendaki? Maka mereka mengambillah pisau untuk membuka mulut sendiri. Begitu terbuka mulut,
beliau ketawa jadinya. Dari situlah lalu kata orang, ini orang gila. Saya beli katakan, aku hanya mencoba, Allah Ta'ala memang jamin apa, akhirnya selesai masalah itu. Jadi mudahlah masalah seluruh hidup. Artinya jalurnya melewati itu. Seluruh manusia ini kada sama. Kita akan mendapatkan lapangan apabila kita berjalan. Tapi hidupnya ini hanya harus mengerti, kita jangan sombong. Satu itu aja. Karena kadang-kadang mudahnya rezeki kita bisa dengan berkah orang lain. Orang dari Bali itu di Banjar itu kadang kampung lain berhasil apa seluruhnya. Ang rasa sidin berhasil apa seluruhnya. Hidup sekalinya berkah, lain kadang berkah kita ada mengerti di rumah kita tuh kadang-kadang ada bahasa anak yatim, orang susah, seluruhnya berkah mereka begitu tak bisa hancur seluruhnya. Paham sombongan berusaha aja. Nah itu yang terbanyak orang akhirnya ada mengerti kenapa aku nih kayak ini. Ada mengerti di waktu dia berhasil berkah ada orang di situ. Nah inilah mana perjalanan orang. Masyayina yang kalau nasatu bi asfari bi ayat ta'lim masjidin ba'inin nas qul janin adil awliya inna faswal syaitan haja masiba'inin nas syaitan masibain bainin Allah arwaqam kibati qul bitu ilaha ala ya ahlul hal aqulu shalla halwa aqulu hatta yudhafi fa min ummati fasalaitu atama al-qulb falam madda sadrun minal lail idza nabi insan yaqul bab ma sirajun al-qasr daqu atatul bab ya nabi ajun ma syabun qad halat qadat man yadat tabqan min khabis هذا الشرط الذي سنة الله هذا الخبيث وجد بيننا كلاما ألا يقول حتى يعلمه رجل قريب قال هذا الغيب الذي في المسجد وقل رحمك الله أخذ التضو في فم لقمة في فم ولي لقمة تبين من صلب أخلاق الباب عليه تجيب من جاله haji yang salah menjadi salihin qadil syaitan maka bidzalika fawaidu thalathah. Aku singgah pada satu perjalanan musafir di waktu aku mengaji satu masjid jauh daripada penduduk. Aku pada berusaha seperti adat para aulia. Telah di hatiku syaitan. Ini masjid jauh dari manusia. Jika engkau berjalan ke masjid yang banyak penduduknya, orang melihat engkau dalam musafir. Saya orang menolongi ongkos dan seluruhnya. Kau kata, aku tidak akan bermalam kecuali di sini. Aku meyakini Allah bahwa aku tidak akan makan sesuatu kecuali yang nyaman. Aku tidak makan sehingga diletakkan di mulutku satu suapan. Selesai aku tutuplah pintu. Ketika berlalu permulaan dari malam, tiba-tiba ada manusia mengatuk pintu. Ia memegang lampu. Ketika ia tidak berhenti mengetuk pintu, kubukalah pintu itu. Tiba-tiba aku lihat ada seorang perempuan yang sudah lanjut usia. Ia membawa anak muda. Masuklah ia, meletakkan di hadapanku ada talam daripada bubur daging. Ia berkata, ini anak muda anakku. Aku menyiapkan baginya ini bubur daging. Berselisihlah kami berbicara. Setelah itu ia anakku bersumpah tidak makan sehingga makan serta orang yang musafir atau orang yang musafir yang berada di masjid jauh dari penduduk ini. Makan oleh rahimahullah. Alhamdulillah ia meletakkan di mulutku satu suapan, di mulut anaknya satu suapan, sehingga kami kenyang. Pulanglah keduanya. Tutuplah pintu masjid.
seperti aku meyakini apa yang terjadi itu memang Allah memberi pengajaran bahwa selama memang sampai sudah syaratnya sampai, memangnya belum sampai nggak bisa juga, maka ia mudah seluruh urusan duit. Amun kada pusing kepala jadinya. Duit itu sangat seperti raja di dunia, tapi kita harus mengalahkannya. Kan kita jadi pemuja dia. Haji Rasulullah, inilah contoh-contoh yang terjadi sudah min mujahadatis salihin, mujahadah kerjaan orang saleh, qadarin syaitan. Mereka sangat tahan, sabar menjalani hidup. Apabila kamu mampu, kamu dapat 3 faedah. Dan ta'ala rizqal yaqutu man qudila bihalih. Pertama, bahwa rezeki itu tidak bisa salah. Kalau memang rezeki kurang, orang itu pasti dapat. Alamnya lain, yang lain itu yang dapat. Sanian ta'ala na'am rezeki taqulil muhim jiddan. Bahwasanya masalah rezeki bertawakal itu sangat penting. Syaitan megawail wa iswal zimah ta'ala misal ulika al-aimah zuhar lam yatakhalus min zalika lam yayas. Syaitan punya tipuan masalah duit, dia punya tipuan ya sangat lebih dari yang lainnya, was-wasnya. Kebanyakan ulama yang juhad, mereka pun tidak selamat dari itu. Dan syaitan tidak pernah putus asa. Waktu itu kalau sudah bagaimana saja orangnya, asim bicara sabakallahu ayat tajwid lebih hadir mulaqaddar. Allahumma lian jahdan nafsa syai'an sab'ina sanah la yamana yuwaswi salah wa yusanil mubtadi bil ibadah. Demi umurku diberi Allah oleh Imam Ghazali, barang siapa ia melawan hawa nafsu dan syaitan 70 tahun, ia tidak merasa aman bahwa ia akan kembali mewaswasinya sebagai mewaswasi orang yang baru belajar beribadah. Balik gafir bahkan bagi orang lain lam yataisa, tapi ada lam zafiu fadhah wa ahlaka ghafilin mutarib. Sedikit saja di dalam hidup kita lalai, saya ia mengalahkan kita. Imratul absar asal antara amra la yatim ila bijil mahdir jahad al barik kanu lahman udaman badan ruhan misalka bal kanu anhafa abnana agar arkan daka izaminka karena dalam kuatul ilmi oleh yakin mata berdiri ta qawa lam tim jahada qiyam yakitil qamakam tanzu nafsika rahimah ya qada min hadad al mu'dil ila katub insyaallah. Engkau akan tahu juga bahwa perkara ini tidak sempurna kecuali dengan kesungguhan semata-mata mujahadah yang bersangkutan. Para aulia itu sama seperti kamu punya daging, punya darah, punya badan, punya roh. Tapi mereka kadang-kadang lebih ringan badannya, lebih lemah anggotanya, lebih tipis tulangnya daripada kamu. Tetapi Allah memberi mereka kekuatan ilmu, kekuatan nurul yakin, dan himmah tentang agama, sehingga mereka kuat atas umpama itu mujahad dan melaksanakanlah itu makam. Pikirkanlah dirimu rahimakallah, takutilimu ubati ini penyakit yang sangat susah, barangkali kamu bisa beruntung insyaallah. Fasulun semalam yang dah jumlah anni mujaridun laka nuqatan jatuh biasa tangkus bil qabida jakarta tapi tahzal bab dan uqala wadhihan min haqqin ta'amalta amil tabiha wallahu subhanahu muwaffiq. Katakanlah sesudah ini kesimpulan, aku akan menunggalkan bagimu satu susunan yang berdapatnya sekira tetap di hatimu. Kamu ingat, cukupkan keuyuhan ini bab, dan aku tinggalkan kalau engkau atas kenyataan yang benar. Jika engkau benar memikirkannya dan mengamalkannya. Alhamdulillah ta'ala Allah dan rezeki ibadah kita biaqdam rizqaka taqabbal kabih mata qulu la wa'adaka malikun min mulkina yudhib qalailah yu'ashika anta hasna zunbihi anta sadiqan aw sadiqun wa la yaqdibu la yakhul wa'da bal la wa'adaka bidzalika suqiyun ayhudiyun asaliyun jisiyun surun laka bizahiri afifun qalatihi lasta tasdiqu bihi tatmin biqawlihi atahdamu li syai'atika la ilaha itikana alaihi amma baluka qad wa'adaka Allah
damina laqad taqabbala bi asal bi kain mawdi'an ta'ala taminu biqdihi wa la tasul ila qawlihi dhamani tanzil qasami bal yatarbu qalbuka yahtab fayalaha min fadihatin la ra'at mabalaha min musin la alimat halaha. Yang pertama, bahwa kamu mengetahui Allah menjamin rezekimu dan seluruh hambanya di dalam Al-Quran sebagai menjamin rezekimu dan menjamin kamu. Apa yang kamu kata jikalau menjanjikan kamu oleh raja-raja dunia bahwa ia akan menjamu kamu satu malam dan beri makan malam, engkau baik sangka dengan dia bahwasanya ia benar, ia tidak berbohong, ia tidak menyalahi janji. Akan jikalau menjanjikan akan tahu dengan demikian oleh orang ahli pasar, atau orang Yahudi, atau orang Nasrani, atau Majusi, nah engkau kada tahu dengan jahirnya seperti ia sangat memelihara perkataannya. Apakah engkau percaya dia dengan janjinya dan tenang dengan perkataannya? Kau tidak memikirkan untuk makan malam itu malam karena menyerahkan tasnya. Apa halmu? Allah menjanjikan kamu jamin bagimu rezeki, jaminnya. Akan Allah bersumpah pada beberapa, engkau kada tenteram dengan janjinya, tidak tenang kepada firman-Nya, jaminannya, tidak memandang kepada bahagian sumpahnya, bahkan ragu hatimu dan mementingkan dengan keraguan. Aduh bagi seseorang yang bersifat itu daripada kemaluan jika ia melihat akan balanya dan musibah jika mengetahui akan halnya. Percontohan beliau, kita kawanan mengundang buka puasa bersama, kita pastikan ada lagi menukar pecang buka puasa karena ada kawan kita mengundang. Untuk apa menukar? Udah ada orang mengundang. Kita 2 hari sudah tahu, yakin kena ada lagi menukar karena kawan dah bawa buka puasa bersama, sehingga makan untuk berbuka itu ada lagi memikirkan gawe lain lagi apa gawe itu kawan. Bagaimana Allah menjanjikan kita, disitulah makna beliau, kita memang kayak Allah Ta'ala kayak kadada. Nah, disitulah makna kesalahan seseorang. Seseorang kadang karena tidak punya keyakinan iman kadada. Iman itu sangat tipis. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu talaba rizqallah min indi ghairihi tasbih khafil al-kibi amina tarda bi sarabin in kana musyrikan laminan tarda bi rabbika damina. Maka kamu mencari masalah rezeki Allah dari orang lain, sungguh-sungguh takut akhir daripada perkara merasa aman. Engkau ridha dengan orang yang ahli sarap itu di Mekah yang tukar duit sarap, artinya duit rupiah ditukar dengan riyal. Jenis bank bahasa kita kayak orang-orang yang nak-nakakan duit, sekalipun dia musyrik, menjamin dia, engkau tidak ridha dengan Tuhanmu sebagai penjaminnya. Kamu berhutang 1 juta, bayarnya 1 juta lebih, ya itu percaya aja awak. Orang itu Allah Ta'ala kan percaya. Anak kelam tarmi tapi kita pasbah hal yakin mubayyinah. Kalau engkau tidak pernah baca Al-Quran, maka jadilah dirimu seperti lepas keyakinan menyalahi. Makna yang jaruh jamu adalah syak syubhat, jadinya lalu raguan Allah Ta'ala. Kalau sahabihi jibillah sahabat ma'rifah wadih, sangat ditakutkan kepada orang yang punya ini akan hilang ma'rifah iman, adin agama. Jadi makna Allah ala kata kuntum mu'minin. Allah pada tawakkal mu'minun hasbul mu'min muhtami amri dini. Hadhihi nuqtah wahidah la haula wala quwwata illa billah. Seluruhnya tergantung iman itu aja. Kalau kada kuat imannya, kada usah masuk di jalan makna, kada berpikir apa aja ada dipikirkan, ada digawainya kada ada abarannya, nah itu kada usah masuk di situ.
berusaha aja karena iman lemah aja. Antara rezeki maksum sadar ke kita rezeki itu sudah dibagi Abi Rasulullah Quran dan hadis ta'lam nakismat tabadul tagayyar. Kalau memang sudah dibagi kada berubah lagi. In angkara kisma jawasta naqdaha angkara kisma dan naqdaha ya bab kopi takrahu auzubillah. Apabila engkau kada percaya Allah mau membagi atau engkau kada percaya Allah seolah membatalkan rezekimu, itulah makna kekafiran yang mengatuk hatimu. Alimna nahakun tagayyab itu imam talab ila dulu ahmad bin Syiddah sampai akhir zakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiril khutbah saw rizqu bulan bin bulan azadul harisu illa juhdah. Sudah bersabda ditulis sudah di belakang ikan atau sapir. Ikannya adalah si anu yang memancing yang dapat itu tulis sudah. Cuma kita daripada aja memancing. Tidak ada tambah orang narakos kecuali uyuh aja. Sapi dan itu adalah si anu dengan makannya dapat tulis. Padahal kalian tahunya dagingnya. Ya kalau saya nama qadira lima digaika ayam dugahu ala ayam dugu gairuk aqul rizqaka wa yahq bil izzi taqul bizulih nuqtan ani ahli rijal. Apa yang kamu bisa mengunyah gigimu itu rezekimu, orang lain kada kamu mengunyahnya. Kamu memakan rezekimu juga dengan mulia, jangan sampai makan rezekimu dengan hina. Inilah satu kesimpulan titik cukup bagi orang-orang saleh. Salisu masamin saya Imam Rahimah kan Ustaz Rahimah kan yaqul inna yaqni ini bi amri rizqi ni zakatu qutu bi nafsi ala hadza rizqu lil hayat wal aish wal maytu ma yasmu bi rizqi idza kana hayatul abdi hadza inillah bi yadihi dzalika rizqun syay'in yamnuni wa ghaibun anni ma qawlun la la baka yasha nasakin lati dzalika ahli nuqtat latifah min ahli tahqiq. Beliau berkata, apa yang mencukupkan karena aku masalah urusan rezeki, bahasanya aku suatu saat mengingat di dalam hatiku ada terhatar. Ini rezeki sama seperti hidup dan kehidupan. Orang mati tidak perlu rezeki. Apabila adalah hidup ini dalam perbendaharaan rahasia Allah dan kekuasaannya, seperti itu juga rezeki. Jika Allah menghendaki berinya, jika Allah kada menghendaki kada diberinya. Karena itu rahasia jauh dari aku. Diwakilkan Allah untuk mengaturnya apa yang dia kehendaki. Aku hanya cukup tenang aja menghadapi hidup. Inilah sebagian kesimpulan titik yang sangat halus, cukup bagi orang yang memang ahli hakikat. Warabiatu mazakun biadab Allah taala rizqan ibadah dan illa rizqan matmun alihul kita tarbiyah fil kimal umdah. Yang keempat yang kami sebut masalah ini adalah makna rezeki hamba yang dijamin Allah. Rezeki yang sudah dijamin itu seperti makanan dan pengaturan padanya ini adalah seperti nyambung hidup dan mempersiapkan untuk beribadah. Maknanya seperti itulah masalah rezeki. Cuma kitanya aja lagi tergantung kita. Kalau kada kita menjadi orang hina aja. Jadi siapa kita, di mana kita meletakkan, sesuaikan dengan diri kita. Jangan menyamakan diri kita dengan orang lain. Orang belum tentu seluruhnya. Kadang kita menyamakan diri kita dengan orang lain. Orang lain tuh lain, dia punya hati, dia punya Tuhan. Itu yang perlu diketahui supaya jangan terlalu kayak kita lah mengatur hidup, jangan. Ada Allah Ta'ala di atas kita. Sesuatu yang mustahil tidak ada kepada Allah. Menghendaki jadi, hanya kalau menghendaki ada jadi. Orang menanam satu biji aja, Allah kadang menghendaki tumbuh, buruklah biji di dalam. Tapi satu biji Allah menghendaki tumbuh jadi 1000, banyak sekalinya. Janganlah menyamakan biji yang buruk dengan biji yang tumbuh 1000. Di situ apa masalahnya? Namun kada tidak artinya apa yang digawe ibadah.
lalu baik sangka ya makhluk Allah, urusan Allah Ta'ala. Asbab situ sambungannya tak masyarakat. Wallahu a'lam. Amin amin ya Allah Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa 'allimna ma lam tan'alimna ma yanfa'una zina man tanfa'una bih.